Ini adalah perspektif tentang Allah tadi. Jadi Allah sesungguhnya adalah nama yang sudah dikenal pada masa sebelum Islam datang. Nah, kemudian diambil oleh Islam. Diambil juga oleh Islam maksudnya. Jadi, nama Allah ini sudah dikenal sebelum Islam datang. Dan Nabi Muhammad datang hanya membersihkan tadi itu sekutu-sekutu dan saingan-saingan yang dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di video kali ini bagus banget dan tentunya sangat disukai bagi Anda yang gemar membahas titik temu persaudaraan, persahabatan tentang Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di Al-Qur'an dengan Allah yang disampaikan dalam versi Yahudi dan Nasrani. Tapi di sisi yang lain tentunya juga bisa membuat orang jadi kebakaran jenggot ya bagi mereka yang masih ngotot mengatakan bahwa pokoknya Allah di Al-Qur'an tidak boleh sama atau harus berbeda dengan Allah yang disampaikan Yahudi dan Nasrani. Video kali ini adalah suatu apresiasi dan opini saya terhadap video yang cukup bagus yang bersifat sangat edukatif disampaikan oleh Dr. Muhammad Nasih atau Ustadz Muhammad Nasih. Oke sahabat-sahabat, seperti biasa sebelum kita mulai, izinkan dengan segala hormat saya mengucapkan Assalamualaikum bagi Anda yang berbahasa Arab. Shalom Aleichem bagi Anda yang berbahasa Ibrani. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Teman-teman, ceramah yang bersifat sangat edukatif dan penting ini disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nasih. Untuk video lengkapnya, teman-teman silahkan simak langsung ya di channel Muhammad Nasih. Dan tentunya dalam video apresiasi dan opini saya ini, tidak mungkin saya tampilkan video dari ceramah Ustadz Muhammad Nasih secara keseluruhan. Jelas nggak mungkin ya. Jadi saya akan cuplik beberapa bagian yang penting. Tapi sekali lagi teman-teman supaya tidak gagal paham, salah paham, dan berpaham salah. Nanti teman-teman juga langsung simak video aslinya ya di channel Muhammad Nasih. Videonya yang lengkap. Oke, kita mulai. Tentang Allah ini, kita bisa berdiskusi panjang. Karena Allah ini sesungguhnya siapa? Allah ini Tuhan siapa? Nah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran sendiri, ternyata nama Allah adalah nama lokal sesungguhnya. Nama lokal Arab. Dan nama ini sudah dikenal sebelum Islam datang. Jadi bukan nama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu, bukan. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Allah ya, alif lam lam ha, bukanlah nama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad setelah mendapat wahyu. Bukan. Nah, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nasih ini, kita kembali bisa mengingat juga di beberapa video terdahulu sering saya sampaikan. Pernyataan yang juga disampaikan oleh Dr. Mun'im Siri, ya, seorang intelektual Islam, ahli sejarah Al-Quran, ahli sejarah Islam, yang juga mengatakan hal yang serupa, tetapi tentang Islam. Ya, di mana Mun'im Siri mengatakan bahwa kalau kita mengkaji Al-Quran dengan teliti, kita akan mendapati bahwa Islam bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun
yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, tadi di pernyataannya Ustadz Muhammad Nasih mengatakan, Allah bukan nama baru yang dibawa oleh Muhammad. Sedangkan Dr. Mun'im Siri mengatakan, Islam bukan agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi artinya, baik Islam maupun Allah adalah sama-sama bukan hal baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Atau dengan kata lain, Nabi Muhammad hanyalah meneruskan ajaran atau berita yang sudah ada sebelumnya, baik tentang Islam maupun tentang Allah. Oke, kita lanjut. Tetapi Allah adalah nama yang sudah dikenal jauh sebelum Nabi Muhammad datang. Dan itu dibuktikan oleh Al-Quran sendiri. Silahkan kita cek langsung agar tidak ada kekagetan yang kemudian memunculkan prasangka yang tidak positif. Hah? Boleh kaget, tapi harus positif. Kita buka. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 61 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunallah fa anna yufakun." Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka Muhammad, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan? Ini pertanyaan kepada orang-orang musyrik maksudnya. La yaqulunallah. Sungguh mereka akan mengatakan yang melakukan semuanya itu adalah Allah. Fa anna yufakun. Maka bagaimana bisa mereka itu dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala? Dipalingkan dari jalan yang benar maksudnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah dikenal oleh masyarakat Arab pra-Islam. Jelas ya. Jadi kata Allah sudah dikenal di dunia Arab sebelum dunia Arab mengenal berserah diri atau mengenal sikap Islam. Nah, kemudian masih ada banyak ayat yang lain yang senada dengan itu. Setidaknya dengan model begini ini ada 5 ayat di dalam Al-Quran, yaitu ada di surat Al-Ankabut ayat 63, hanya selisih 2 ayat dari ayat yang tadi itu, tetapi ini temanya agak sedikit berbeda. Kalau tadi menciptakan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, sekarang pertanyaan berikutnya adalah wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunnallah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi yang sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab Allah. Sama, mereka menjawab Allah. Kemudian juga ada di surat Luqman ayat 25, ini mirip sekali juga di dalam surat Az-Zumar ayat 38, kemudian yang terakhir yang mirip begini ini adalah Az-Zukhruf ayat 87. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Arab pra-Islam adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Tetapi mereka mengenal Allah sebagai Tuhan tertinggi dan ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Maka mereka disebut sebagai musyrik. Maka Allah kemudian sering kita sebut sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini maha suci, Allah ini maha tinggi, karena tidak ada yang selevel dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman, tentu kita ingat jika di dalam Al-Quran Allah disebut juga sebagai maha mulia, maha tinggi, atau maha suci dan maha tinggi ya, Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan di dalam Bible atau Alkitab yang dipakai oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani ketika berbicara tentang Allah. Yang di Perjanjian Lama diperkenalkan namanya sebagai Yod Hei Vav Hei. Ada yang menyebutnya Yahwa, ada yang menyebutnya Yahweh, ada yang menyebutnya Yehuwa. Nah, Yahweh atau Yehuwa itulah yang di dalam kitab Yesaya, dicatat ayatnya ya, pasal 57 ayat 15 dinyatakan sebagai
Beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, ini menunjuk kepada Yahweh. Jadi Yahweh di Alkitab disebut sebagai yang maha tinggi dan maha mulia atau maha suci. Bahasa Arabnya Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Nah, ini adalah perspektif di dalam Islam yang berbeda dengan orang-orang musyrik pada saat itu. Ada orang-orang musyrik Mekah, kemudian juga ada sebagian orang Nasrani yang menganggap bahwa Allah punya anak. Orang Yahudi juga sama, sebagiannya menganggap bahwa Uzair adalah anak Allah. Di dalam salah satu ayat misalnya, Al-Quran mengatakan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasarul masih ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak-anak Allah, sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Nah, ini dia yang menyebabkan mereka disebut sebagai orang musyrik. Nah, kalau tentang istilah anak Allah ya atau Ben Ha Elohim ya, yang tertulis di Alkitab atau di Bible, sudah sering saya bahas dalam berbagai video terdahulu. Teman-teman bisa disimak video terdahulu ya. Bahwa anak yang dimaksud adalah ciptaan. Ya, di mana di dalam kitab Mazmur juga dikatakan bumi dan dunia, gunung-gunung diperanakkan. Ya. Kemudian di kitab Perjanjian Baru juga ditegaskan bahwa istilah anak tidak ada hubungannya dengan keinginan laki-laki atau benih laki-laki. Ada banyak ini ayatnya. Salah satunya di Injil Yohanes pasal 1 ayat 12-13. Ya, dikatakan di ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, di ayat yang lain juga dikatakan istilah anak Allah artinya orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang taat kepada iblis disebut sebagai anak iblis, kata Yesus. Ya, yang taat kepada Allah disebut anak-anak Allah. Ya, jadi istilah anak Allah ini juga harus dikritisi ya, jangan gagal paham. Sebab anak yang dimaksud sama sekali bukan anak hasil hubungan seksual. Sebagai contoh misalkan ada istilah Muhammad kekasih Allah. Bukan berarti Muhammad dan Allah pacaran, sir-siran seperti muda-mudi zaman sekarang. Bukan ya. Tetapi Muhammad kekasih Allah artinya adalah Muhammad sangat dekat dengan Allah. Nah, begitupun istilah Isa anak Allah. Pengikut-pengikut Isa juga disebut anak-anak Allah. Orang Yahudi juga disebut anak-anak Allah. Itu adalah menyatakan betapa dekatnya hubungan Sang Pencipta yang diilustrasikan sebagai Bapa dengan ciptaan-ciptaannya yang disebut sebagai anak-anak. Seperti itu. Tetapi Yahudi secara umum mereka adalah orang-orang yang sangat monoteistik. Perbedaan antara Yahudi dan Nasrani di situ. Ya, mereka kuat berpegang teguh pada prinsip monoteisme. Sedangkan Nasrani yang justru terkenal adalah mereka berprinsip trinitas. Ini yang membuat kemudian terjadi kritik Al-Quran terhadap mereka. Nah, ini lagi perlu dikoreksi ya. Masih ada orang-orang yang berprasangka bahwa Theos atau Elohim atau Allah yang dipercaya oleh Yahudi berbeda dengan yang dipercaya oleh Nasrani. Padahal kalau kita yang dimaksud adalah Nasrani atau Kristen yang ada di Alkitab, jelas Allahnya tidak berbeda. Kristen artinya adalah pengikut Yesus Kristus atau pengikut Isa Al-Masih. Nah, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tidak memberitakan Allah yang baru, Allah yang Trinitas, tidak. Ada banyak ayat di Alkitab jelas sekali. Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus adalah Allahnya orang Yahudi. Ada banyak sekali ayatnya. Sebagai satu contoh, Anda bisa buka di dalam surat Roma. Paulus menegaskan bahwa Allah yang dia beritakan juga adalah Allahnya bangsa Yahudi. Dan kalau kita lihat di dalam surat Paulus 1 Korintus 8 ayat 6,
Paulus tegas menyatakan bahwa Allah yang dia sembah hanya satu, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan. Nah, hati-hati ini. Satu Tuhan atau satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan atau Tuhan, bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Yunaninya Kyrios. Bahasa Ibraninya Adon. Ya. Jadi Tuhan atau Tuhannya Paulus itu Yesus. Tapi Allahnya Paulus adalah Bapa. Nah, Tuhan dan Allah dalam ayat ini berbeda. Berbeda makna. Tuhan itu artinya Lord, bahasa Inggrisnya. Bahasa Yunani Kurios. Bahasa Indonesia bisa junjungan, pemimpin, gusti, orang yang diikuti, orang yang ditaati. Kalau di Jawa Tengah mungkin disebutnya Sunan. Ya. Sunan Yesus. Ya. Tuan Yesus. Lord Jesus. Nah, ini banyak orang kadang gagal paham. Ketika Paulus menyebut Yesus sebagai Tuan, maksudnya Yesus adalah pemimpin. Bukan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebab Allah yang diberitakan oleh Paulus adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi sungguh perlu kita tegaskan ya teman-teman, bahwa Kristen yang sejati atau Nasrani, ya Nasrani itu karena pengikutnya pertama berkembang di daerah Nazaret, maka disebut Nasrani. Kristen itu artinya pengikut Kristus, ya karena yang diikuti Kristus, ya pengikutnya disebut Kristian. Bahasa Indonesia Kristen. Nah, Nasrani atau Kristen yang awal, kalau Anda baca Alkitab dengan teliti, seluruh kitab Perjanjian Baru dengan teliti, Anda tidak akan mendapati bahwa Allah yang diberitakan adalah Trinitas, tidak ada. Sebagaimana Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 tegas mengatakan, Allah yang diberitakan oleh Yesus adalah mono, ya dalam bahasa Yunaninya ton monon aletinon theon. Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang diberitakan oleh Yesus adalah Bapa. Begitupun Allah yang diberitakan oleh Paulus juga Bapa. Anda baca sepanjang kitab Perjanjian Baru, sama dengan Yahudi, bahwa Allah yang diberitakan adalah Bapa. Yang di Perjanjian Lama disebut sebagai Yahweh. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya sama. Allahnya Yahudi ya juga Allahnya Nasrani atau Kristen. Begitu juga Allah yang diberitakan di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Yunus, ya surat ke-10, surah Al-Quran surat ke-10 ayat 90 dikatakan, ketika Fir'aun hampir tenggelam dan mengaku bertobat, dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Israel. Nah, jadi jelas Tuhan yang diberitakan, kalau Tuhan yang dimaksud sebagai Allah, ya, yang diberitakan di Al-Quran tidak lain adalah Tuhannya Israel. Yunus ayat 90. Yang itu juga adalah Allah atau Theos atau God-nya orang Yahudi, dan juga Theos atau God atau ilahnya orang-orang Nasrani atau Kristen. Very clear. Nah, kemudian asal-usul kata Allah ini dari mana? Kata Allah berasal dari kata ilahun. Kemudian dikasih al, jadi al-ilahu. Kemudian dibuang. Ada yang mengatakan begitu. Dibuang al-ilah jadi alilah. Kemudian menjadi Allah. Nah, ini gampang. Sekarang kita bisa mencarinya di dalam kamus. Silahkan dicari. Ya, ini untuk memudahkan kita agar kita mendapatkan perspektif yang benar. Salah satu kamus yang paling otoritatif, ini bagi saya tentu saja, kamus yang paling otoritatif yang menjelaskan tentang ini adalah Kamus Lisanul Arab. Di sini dikatakan, wallahu asluhu ilahun. Jadi kata Allah itu aslinya adalah ilah. Ala fi'alin. Polanya adalah fi'al. Berarti ilah. Kalau aliha, fa'ila,
kemudian jadi fi'al, ala fi'alin. Polanya itu adalah fi'alin, berarti ilahin, ilahun ya. Bi makna maf'ulin, dengan makna maf'ul. Fi'al tetapi maknanya adalah maf'ul. Berarti kalau ilahun bi makna ma'luhun. Berarti kalau itu sesembahan jadi yang disembah, karena ini isim maf'ul berarti. Li'annahu ma'luhun, karena sesungguhnya dia adalah ma'luhun, ay ma'budun. Yang dimaksudkan ma'luhun adalah ma'budun, yang disembah. Kemudian di dalam kamus Lisanul Arab ini dijelaskan kaqaulina imamun fi'alun. Seperti perkataan mereka ini, orang-orang Arab ini, imamun fi'alun bimakna maf'ulun li'annahu mu'tamun bihi. Itu. Jadi fi'alun dengan makna maf'ulun. Seperti imamun. Falamma udkhilat alaihil alifu wal lamu hudhifatil hamzatu takhfifan likathratihi fil kalami. Nah, ketika tadi dimasukkan alif lam al, tadinya ilahun jadi al ilah, maka kemudian dibuang hamzahnya. Hudhifatil hamzatu takhfifan, untuk meringankan, likathratihi fil kalami, karena terlalu banyak hurufnya. Maka al-ilah menjadi alilah, kemudian menjadi Allah. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan bahwa kata Allah itu isim jamid. Ya dari sononya begitu, namanya Allah. Tetapi kalau kita lihat sejarah, pandangan bahwa kata Allah ini adalah isim jamid, ini tidak benar. Tidak benar ya. Jadi orang-orang yang masih berpendapat atau berargumen, berasumsi bahwa kata Allah itu sudah dari sananya, Allah dari sononya, itu tidak benar. Kenapa demikian? Kalau kita lihat sejarah, Nabi Ibrahim menyebut anaknya dengan El. Nabi Ibrahim kan agamanya benar. Tetapi beliau menyebut Tuhan yang dia sembah itu dengan El. Makanya dia menamakan anaknya dengan Ismail. Kalau dalam bahasa Arab jadi Ismail. Aslinya Ismail. Isma itu artinya mendengar, El artinya adalah Allah. Jadi, kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim sangat senang mendapatkan anak yang ditunggu sudah lama sekali. Berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Di dalam surat As-Saffat ayat 100 itu. Doanya luar biasa. Nah, kemudian diberi anak. Yang kemudian untuk menunjukkan kegembiraannya itu diberi nama Ismail. Diserap dalam bahasa Arab menjadi Ismail. Nah, dari anak yang lain, Nabi Ibrahim punya anak lain, namanya Ishak. Ishak punya anak Yakub. Nabi Yakub punya nama alias. Nama aliasnya adalah Israel. Isra artinya adalah hamba, El artinya adalah Allah. Maka Israel artinya adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Dalam bahasa Arab ya jadi Abdullah. Tapi kalau di dalam Al-Quran kita temukan yang satu Ismail pakai ain, yang satu Israel pakai hamzah. Nih perbedaan sedikit ini. Ada huruf ain dan huruf hamzah. Nah kemudian Israel inilah yang menurunkan Bani Israel sekarang itu. Disebut sebagai Bani Israel karena mereka adalah anak cucu keturunan Nabi Yakub. Ini adalah perspektif tentang Allah tadi. Jadi Allah sesungguhnya adalah nama yang sudah dikenal pada masa sebelum Islam datang. Nah kemudian diambil oleh Islam. Diambil juga oleh Islam maksudnya. Jadi nama Allah ini sudah dikenal sebelum Islam datang. Dan Nabi Muhammad datang hanya membersihkan tadi itu sekutu-sekutu dan saingan-saingan yang dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jelas jadi ya. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Tinggi atau Maha Suci dan Maha Mulia yang diberitakan di Al-Qur'an adalah Allah yang sama yang diberitakan di dalam Yahudi dan Nasrani. Oke teman-teman, silakan bagikan video ini bagi orang-orang yang dianggap perlu. Sampai jumpa di video-video yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alehim Shalom. Santi Santi Santi. Namo Buddhaya, Rahayu Sagung Dumadi. Semangat.